Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai 20, saya akan baca untuk kita demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, gereja bersiaplah. Artinya apa ini? Kalau saya mendengar kalimat ini, bahwa kita harus disuruh bersiap. Artinya kondisi kita sudah siap belum? Bisa ya, bisa belum. Mungkin juga belum bersiap. Kenapa? Karena kita sibuk dengan urusan diri sendiri. Sibuk dengan memenuhi semua kebutuhan, tetapi banyaknya keinginan kita sendiri. Sehingga seringkali kita terlena dan perlu ditepuk, perlu dibangunkan. Ayo, bersiaplah. Karena tantangan di depan itu tidak mudah. Tantangan di depan itu berat. Beratnya kehidupan orang percaya bukan hanya pada masa-masa awal kekristenan, pada masa-masa awal Yesus bersama murid-muridnya, atau nanti diteruskan oleh Paulus dan teman-temannya memberitakan Injil. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai itu. Bukan hanya itu, di sepanjang zaman sampai hari ini, bahkan mungkin nanti sampai akhir zaman, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan bahaya. Nah, untuk itu Paulus mengingatkan. Saya membayangkan ketika Paulus menulis bagian
surat Efesus, ia membayangkan kehidupan orang Kristen itu sedang berhadapan dengan kuasa-kuasa yang digambarkan dengan situasi peperangan. Jangan lupa, Paulus menuliskan surat ini di dalam penjara. Maka ia mengatakannya itu. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Ayat 20. Jadi menulisnya ini juga dengan situasi yang tidak mudah. Sekarang banyak hal yang bisa kita tuliskan lewat handphone kita, lewat catatan kita mudah. Tapi zaman dulu, zaman Paulus, alat tulis tidak mudah untuk didapatkan. Komunikasi sangat terbatas dan dibatasi, bahkan dia sendiri dalam keadaan di penjara. Nah, dia bayangkan tuh situasinya seperti di medan pertempuran. Saya katakan ini seperti di medan pertempuran yang lengah sedikit saja pasti kita menjadi korban. Kita bisa terbunuh. Maka di awal Paulus ini mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat. Jadi kalau dikatakan hendaklah kamu kuat, artinya di situ Paulus tahu kondisi orang percaya itu dalam keadaan yang tidak mudah. Mungkin dalam keadaan terancam. Dalam keadaan begitu banyak tekanan. Begitu banyak penderitaan. Kamu harus kuat. Dasarnya apa? Paulus bukan hanya menasehati dengan harapan kosong saja. Paulus menasehatinya dengan kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi ini adalah faktor iman yang kemarin kita simak itu. Iman yang yakin betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia memberikan kekuatan yang luar biasa yang harusnya kita terima. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu bergumul sendiri saja, lalu merasa diri kesepian, merasa diri paling menderita. Paulus mengatakan bukan itu. Kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan dengan kuasanya. Dan buat Paulus itu lebih dari cukup untuk menghadapi setiap tantangan, bahkan bahaya yang ada di depan mata sekalipun. Kenapa ia bisa menasehatkan umat di Efesus seperti itu? Ya karena dia mengalami sendiri. Tadi saya katakan bahwa ayat ini yang kita baca ini adalah surat Paulus ketika di penjara. Penjara zaman sekarang lebih enak, lebih nyaman. Orang masih bisa komunikasi, orang masih bisa diperlakukan manusiawi. Tetapi pada zaman Paulus ketika di penjara ada di bawah tanah, tempatnya sangat sempit, lembab. Kalau dimasukkan ke ruangan seperti itu, belum juga kita diintimidasi, belum juga dilakukan interogasi dan yang lain-lain itu, mungkin kita sudah getar, gemetar. Di bawah tanah yang sempit, yang lembab itu. Dan belum tahu nih nantinya. Bisa dibebaskan, tetapi juga banyak yang mengalami
Penjara seperti itu berujung pada maut, pada kematian. Tapi Paulus tidak merasa bahwa oh saya paling malam, oh saya paling susah. Kenapa Tuhan namamu yang aku beritakan? Aku memberitakan Injil. Aku menjadi saksi Tuhan. Tapi aku harus begini. Dalam diri Paulus tidak. Dia tidak mengeluhkan itu. Dia tetap bersuka cita. Karena masih tetap punya kesempatan untuk hidup. Maka di bagian lain surat Filipi, itu surat di dalam penjara juga. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan kalau mati adalah cuan. Keuntungan buat dia. Jadi hidup di dalam Kristus buat Paulus mengimani adalah melakukan sebuah karya buat kemuliaan dia. Pengalamannya ini menjadi dasar untuk dia bisa menasehati jemaat di Efesus. Aku bukan ngomong doang loh, seolah-olah gitu. Tapi aku sudah merasakan kuat kuasanya dia itu. Kekuasaannya yang menopang aku, maka aku menasihatkan kamu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dulu ini kepada Efesus. Sekarang kita dengar juga surat ini. Maka kalau kita mendengarnya, kita harus punya iman yang sama dengan Paulus itu. Hendaknya kamu kuat. Dibanding dengan penderitaan-penderitaan lain, para murid Tuhan, rasul-rasul, mungkin kita tidak ada seberapanya. Maka pasti kita akan kuat menanggungnya. Dan tadi saya katakan bahwa Paulus menuliskan ini bagaikan di medan perang itu ya. Tantangannya begitu besar, luar biasa. Tapi buat Paulus ia mengatakan Tuhan sudah memberikan kelengkapan untuk kita menghadapinya. Seperti di medan perang, para serdadu tentara itu dilengkapi dengan macam-macam. Ada senjata untuk menyerang, tetapi juga ada perisai untuk menahan serangan dari luar. Nah, ibaratnya ini Paulus menggambarkan kita sudah diberikan perlengkapan itu untuk menghadapi kuasa-kuasa jahat itu. Terkadang orang Kristen kita lupa. Tuhan gak kasih apa-apa tuh buat saya. Saya dibiarkan sendiri. Saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa berdoa. Saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ini kalau Paulus mendengar ini mungkin dia sedih. Kenapa? Padahal Tuhan sudah memberikan kita perlengkapan untuk melawan kuasa-kuasa jahat. Kalau kitab dalam terjemahan baru jilid kedua ini, kuasa-kuasa jahat di langit, dulu di udara. Artinya tidak kelihatan. Yang kita lawan itu tidak kelihatan wujudnya. Ini bukan diartikan bahwa ini seperti kuasa-kuasa jin, kuasa genderuwo, setan yang mungkin enggak kita kelihatan. Sehingga kalau kita masuk rumah kosong, gelap, dingin, kita merinding, wah, kita tengking di situ. Ya boleh-boleh aja.
Tapi bukan sesederhana itu. Yang Paulus maksudkan dengan kuasa-kuasa jahat di langit atau di udara itu adalah apa? Sebenarnya adalah kuasa-kuasa jahat yang bekerja di dalam hati manusia. Karena itu tidak terlihat kuasa jahat, spirit yang jahat itu. Yang tampaknya kelihatan adalah perlakuan orang itu jadi kejam. Para tentara, para penguasa itu jadi bengis, menganiaya, membuat orang-orang percaya jadi susah, jadi menderita. Mereka mengumpulkan segala sesuatunya, kekayaan, kenyamanan hanya untuk diri sendiri. Ini sebetulnya kuasa jahat yang menelisik masuk di hati manusia yang menyebabkan orang lain itu jadi menderita. Kalau orang lain menjadi menderita oleh perlakuan si penguasa ataupun tentara-tentara ini, sebetulnya ada yang mengendalikan orang ini di dalam hatinya, yaitu kuasa jahat. Ini sekali lagi bukan kuasa jahat itu setan yang merasuki lalu kesurupan, ya, bukan itu. Tapi nafsu keserakahan manusia yang membuat manusia yang lainnya itu menderita. Bagaimana cara melawannya? Paulus mengatakan kamu sudah diberi senjata oleh Tuhan. Senjatanya apa itu? Melawan tipu daya iblis. Jangan kira ya, iblis itu tidak pintar. Dia jauh lebih pintar daripada Anda dan saya. Dia jauh lebih tahu kuasa Tuhan daripada kita. Maka dia pintar memainkan tipu muslihatnya. Berhadapan dengan kuasa yang demikian itu, maka ya kita harus siap sedia menggunakan atau melawan mereka dengan menggunakan senjata yang dari Tuhan. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, artinya bukan melawan secara manusiawi fisiknya. Maka oleh karena itu kalau ada orang yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita, sebetulnya tubuhnya siap. Bukan itu yang mengendalikannya, tapi ada di dalam diri mereka itu. Nah, oleh karena itu, ambillah kata Paulus ayat 13, seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan setengah-setengah, tapi seluruhnya. Ya. Apa itu? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Itu senjata orang percaya. Ikat pinggang itu untuk apa sih? Kita pakai ikat pinggang untuk apa? Mengencangkan pakaian kita supaya kalau kita bergerak jadi gesit. Coba kalau ada tentara pakaiannya nggak diikat, terus keleweran kemana-mana, dia mau berperang tetapi kemudian kedodoran, dia sibuk kan benerin ini. Ini supaya kita gesit, bergerak. Tetapi inilah yang dipergunakan ikat pinggang itu, kebenaran. Kita harus dibatasi segala sesuatu kita itu supaya kita bisa bergerak lincah dengan melakukan kebenaran. Kebenaran itu dari mana asalnya? Kebenaran itu dari firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan dengan baik. Supaya dengan demikian kita bisa bergerak leluasa. Dimanapun kalau orang benar itu tidak perlu untuk bertele-tele. Untuk menjelaskan. Orang jujur juga sama. Ya, orang jujur itu tidak perlu biaya mahal. Kenapa? Karena dia akan tampil apa adanya.
Bukan mereka-reka, merekayasa, lalu ya menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Tapi kalau orang benar, simpel saja. Kita bicara benar, bertindak benar. Siapa yang akan menggugat itu? Kalau kita melakukan hal-hal yang benar, hidup kita jadi ringan, jadi lincah. Lalu disebutkan juga di situ kita harus berbaju jirahkan keadilan. Baju jirah adalah untuk melindungi serangan musuh. Kalau Anda dan saya adil, maka serangan-serangan musuh itu juga yang memfitnah, mungkin yang mengerongrong kita. Orang akan melihat tidak ada kecurangan di dalam diri kita. Tapi banyaknya orang bisa berteriak untuk pihak lain harus adil, dirinya tidak berlaku adil pada orang lain. Ini yang seringkali harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kaki kita diberikan kasut. Dulu pada zaman Paulus, kalau orang pergi jauh tidak pakai kasut, itu akan menciderai diri sendiri, melukai sendiri. Nah, ketika Paulus mengatakan berkasutkan kerelaan. Jadi kalau kita mau pergi kemanapun, itu harusnya ada dalam hati kita tuh rela, bahkan sukacita untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan hati kita merasa berat, merasa rugi, dan seterusnya. Lalu sesudah itu Paulus mengatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Tuhan sudah memberikan benteng pertahanan. Pakai enggak oleh kita perisai iman kita. Keteguhan itu keyakinan, sama seperti Paulus yakin kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Maka harus kita pakai untuk menahan, untuk menangkis serangan-serangan dari yang lain. Dalam kehidupan orang percaya, di setiap zaman, di setiap tempat akan terus diserang iman kita. Dipertanyakan tentang Tuhanmu. Dipertanyakan tentang kebangkitan Kristus. Tentang keselamatan di dalam Dia. Nah, kalau kita punya iman, keteguhan iman, kita bisa membentengi diri. Semua serangan itu tidak akan masuk karena kita punya perisai untuk menghadapi serangan, dikatakannya serem sekali. Api dari si jahat. Bayangkan kalau kita tidak pakai itu. Kita tidak punya iman dalam hidup kita, dalam diri kita, kita jebol. Kita bisa terpana dan terbakar, terkapar, dan kemudian mati. Lalu ketopong keselamatan dan pedang roh yang harus kita yakini itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Maka dengan demikian seluruh kelengkapan ini buat Paulus sudah cukup untuk kita terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Masalahnya tadi kembali, sudah siapkah kita? Atau kita memang sekarang sedang tertidur terlena, asik dengan diri sendiri, asik untuk memenuhi nafsu duniawi kita. Kalau itu terjadi, ya sudah, kita akan terlibas. Marilah pada saat ini kita pergunakan itu, selalu bersiap-siap. Apapun yang kita alami, kondisi berat sekalipun, seperti Paulus katakan, tetaplah, hendaklah kamu kuat. Karena Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuat, yang sudah memberikan seluruh perlengkapan senjata rohani itu untuk kita gunakan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita semua. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Silakan.